Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dalam segmen Kawal Pemilu. Di informasi pertama, dalam dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pemindahan ibu kota akan menimbulkan ketimpangan baru. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah memberi izin penggunaan lahan di IKN hingga ratusan tahun. Dua paslon yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD telah memenuhi undangan dialog publik yang digelar di Muhammadiyah. Digelar di dua tempat berbeda, kedua paslon menjawab beragam pertanyaan yang diajukan panelis, salah satunya mengenai pembangunan ibu kota negara Nusantara. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur mencapai 190 tahun. Mahfud mengatakan, kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto. Meski izin lahannya diberikan sangat panjang, Mahfud menegaskan pemerintah bisa saja meminta kesepakatan khusus apabila izin yang ada mau ditambah. Perpanjangan waktu itu kan biasanya diikuti dengan perpanjangan keterlibatan tenaga kerja pada generasi berikutnya. Lahan itu tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor. Meskipun demikian, karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk, lalu dibuatlah kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang. Sementara itu, calon Presiden Anies Rashid Baswedan menjawab pertanyaan para panelis perihal apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia. Anies menjawab, membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru, hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Menurutnya, jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka seharusnya yang dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku akan menerima masukan terkait pembangunan IKN ke depan. Pasalnya, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran yang paling gencar menyatakan kelanjutan pembangunan IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi. Kemarin Pak Anies mengkritisi soal IKN, Mas, dari timnya Mas Gibran, menanggapnya seperti apa, Mas? Nggak usah ditanggapi ya. Ada masukan mungkin, Mas, terkait nanti kan melanjutkan seperti apa? Monggo, semua masukan kami terima. Oke. Makasih. Aku tak mangkat sih ya. Kalau bisa ketimbangan, Mas. Makasih. Nanti ya. Pemerintah dalam berbagai kesempatan menyampaikan dibutuhkan dana hingga 466 triliun untuk membangun IKN. Anggaran itu bersumber dari APBN senilai 89,4 triliun, KPBU senilai 253,4 triliun, dan BUMN serta BUMD 123,2 triliun. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.